Sugar Glider. Kesempatan kali ini aku mau kasih beberapa tips buat kalian semua untuk gimana caranya Sugar Glider itu cepet kimpoy. Nah, sebelumnya itu aku pernah buatin video mengenai Sugar Glider juga, tentang yang susah birahi, lama kimpoy tapi lama IP. Nah, ya belum nonton, bisa nonton dulu video sebelumnya. Nah, itu tips dari aku juga. Nah, itu dari segi asupan makanan. Nah, kesempatan kali ini aku mau jelasin tips-tips itu tapi yang lebih mendetail ya. Nah, mungkin bisa membantu buat kalian semua yang bagi indukan Sugar Glidernya tapi kok lama kimpoinya, susah. Nah, ini sih dari pengalaman pribadi, jadi boleh diikutin boleh enggak. Sebelum kita mulai, seperti biasa subscribe dulu, like, dan share ke lain ya, semoga bisa membantu. Oke, karena banyak yang nanya aku juga, Kak gimana sih kalau misalnya kok digabungin Sugar Glidernya berantem, karena kan dia mau dijodohin. Nah, aku juga mau jelasin juga deh di sini sekalian. Jadi untuk indukan Sugar Glider mau dijodohkan itu, aku saranin itu jangan digabungin langsung. Ada beberapa breeder sih, ada yang digabungin sih nggak apa-apa. Cuma kalau dari aku pribadi itu jadi mereka tuh terjadi, kita anggap mereka terpisah ya. Jadi nanti pada saat menggabungkannya kembali ada dua cara. Jadi satu, kandang betina dengan kandang jantan dideketin tapi diberi jarak. Jangan terlalu dekat, karena kalau misalnya ada salah satu yang dominan, takutnya akan meraih dia punya cakaran, malah nanti takutnya jadi ekornya tergigit gitu, jadi maksudnya putus. Nah, itu kan nggak mau yang terjadi. Jadi mau dideketin boleh. Jadi biar kenapa harus dideketin? Nah, jadi biar mereka mencium bau satu sama lain. Jadi dibiarkan saja kayak selama 2 hari, mungkin 3 hari lah ya. Jadi biar mereka terbiasa dengan bau masing-masing. Tapi diberi jarak ya, ingat ya, jangan terlalu dekat. Nah, itu bahaya juga. Nah, seperti itu. Nanti juga sambil dipantau. Jadi kalau misalnya mereka masih seperti kayak dominan, galak satu sama lain, ya mending dipisahkan dulu. Nanti jeda berapa, kayak seminggu lah, baru coba digabungin lagi. Nah, cara dua itu cara penggabungannya gimana? Kalau aku sih di rumah pakai cara dua ini. Nah, caranya itu jadi waktu itu sih pernah jantan masuk kandang betina, tapi juga pernah betina masuk kandang jantan. Tapi kayaknya sih lebih bagus betina masuk kandang jantan lah ya, karena kan untuk dikawinkan. Nah, jadi caranya itu pakailah sleeping pouch, ya seperti kayak travel pouch gitulah. Tapi kalau enak sih yang kain gitu. Yang kalau aku rekomen yang modelnya jangan yang jaring yang besar-besar. Jadi pakai yang kayak ventilasinya tuh yang kayak ring-ring besi gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, jadi caranya kita kasih contoh betina yang masuk kandang jantan ya, kayak aku di rumah begitu. Jadi betinanya itu masukin ke dalam travel pouch, jadi ditutup, masukin aja ke dalam. Jadi pasti ada salah satu yang misalnya crabbing atau kayak coba sontok-sontok. Nah, itu nggak apa-apa, itu biarkan saja, itu buat pengenalan mereka. Jadi dibiarkan selama setengah jam, 1 jam lah. Dibiarkan selama 1 jam. Nah, biar pasti adalah masih crabbing gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau udah kira-kira udah 1 jam nih, nah dibuka aja travel pouchnya. Jadi dibiarkan aja, nanti kan betinanya keluar. Nah, pasti mereka tuh cium satu sama lain tuh. Nah, jadi coba sambil dipantau ya. Jadi kalau cuma kayak mereka menggigit tapi bergulat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mereka gigit sampai nggak copot-copot, nggak lepas, nah itu harus dipisahkan. Jadi takutnya nanti bener-bener gigit malah jadi berantem berdarah. Nah, itu harus dipantau ya. Jadi pada saat nanti udah penggabungan, diliatin aja sering-sering gitu. Biasanya sih kalau udah ketahuan kayak cuma bergulat, abis itu mereka pergi.
Nah, nanti ketemu lagi begitu, nanti bergulat lagi tapi lepas, nah itu sih nggak apa-apa sih. Nanti juga sering waktu mereka udah akur sendiri. Nanti kalau udah lihat seperti itu, nah udah travel pouchnya diangkat aja, dibiarkan. Nah itu seperti itu. Nah sebelum digabungkan juga, aku rekomen itu kalau sugar glidernya itu yang nggak bisa dimandikan, boleh dilap badan. Jadi sebelum digabungin itu mereka semuanya itu berdua itu dilap badan, benar-benar lap badan satu badan. Jadi biar baunya mereka kan berbeda gitu, hilang. Nah itu buat bilangnya apa sih ya, menambah birahi laki-laki lah gitu ya. Birahi itu yang pejantannya. Cara kedua bisa dimandikan. Jadi kalau misalnya sugar glidernya itu sudah biasa dimandikan, boleh dimandikan aja. Jadi boleh salah satu atau betinanya saja, atau boleh berdua. Lebih bagus sih berdua sih. Nah setelah udah dimandikan, dimasukin ke travel pouch, dibiarkan saja di dalam. Jadi ntar nunggu 1 jam, udah dibuka aja, dibiarkan aja di dalam gitu. Nah nanti udah dipantau, udah oke, udah travel pouchnya diangkat saja. Nah seperti itu, nanti sambil dipantau ya, itu penting banget. Nah nanti udah tinggal ditunggu aja berapa lama lah gitu. Nah nanti kalau aku sih di rumah itu biasanya lap badan itu seminggu sekali. Jadi ya sekalian biar bersih juga lah ya. Nah jadi sebelum digabungkan juga jangan lupa untuk gunting kuku. Karena kalau kan kalian tadi lihat kan sebelum video pertama tuh, nah sugar glider Kimpo itu seperti apa. Nah jadi betinanya itu kan di bawahnya. Nah jadi pejantannya itu akan gelantungan di atas yang betina. Jadi dia akan kayak grab gitu loh, kayak kayak menjepit tangannya untuk ngegelantungkan. Jadi ada juga kan yang buat kayak apa katanya sih, di punggungnya digigit. Nah jadi kalau misalnya udah kayak cicit, nah itu cuekin aja lah, itu memang sugar glider begitu kalau kawin sih katanya. Jadi kalau bisa sebelum digabungkan itu kukunya mereka digunting, jadi takutnya cakar atau apa. Karena yang pertama pernah aku gabungin yang indukan galak itu, yang kalau yang ada pernah lihat video aku sebelumnya, indukan galak aku seperti apa, itu kan yang platinum head leu. Nah, aku kan kawinkan dengan leu ini. Nah waktu itu juga pertama kali gabungkan saya satu itu indukan kan memang awalnya itu galak. Nah jadi aku coba untuk digabungkan, bukan tujuannya untuk dikimpai, jadi semuanya untuk menetralkan, kayak membenarkan karakternya yang galak itu menjadi lebih kalem. Nah sekarang kan dia udah kalem. Nah jadi pada saat menggabungkannya itu, nah pada saat itu indukannya itu yang si Platino Head Leo itu malah kayaknya sih kayak menolaknya itu pakai cakar. Nah karena kan awal-awal itu kan belum berani yang gunting kuku. Nah jadi pada saat itu tiba-tiba kita lihat si Leonya bagian mukanya itu, kepala kayak ada cakaran gitu. Cuma udah sembuh sih. Nah seperti itu. Jadi yang kita takutkan itu pada saat nanti penggabungan ada yang salah satu dominan. Nah nanti kan mereka kan kalau menolak itu bisa pakai cakar, ada yang crabbing doang. Nah itu banyak kayak ya perlihatkan gitulah karakter mereka. Jadi ya direkomend untuk digunting kuku. Jadi kita jangan mau yang sampai kayak dicakar gitulah. Nah seperti itu. Nah berikutnya itu tips dari aku itu ya seperti sebelumnya itu yang aku buat video tentang yang susah birahi itu, yang susah kimpoy, dari asupan makanan. Jadi asupan makanan itu juga penting. Jadi kalau jangan cuma kasih bubur sun aja, setiap hari bubur sun aja. Sebenarnya kalau indukan udah dewasa begini sebenarnya udah butuh yang namanya protein tambahan. Jadi seperti buah-buah juga diberi. Terus seperti kayak snack-snack gitulah, itu juga boleh kok dikasih ya, sekalian untuk bonding mereka kan. Jadi boleh juga seperti kayak dikasih timun, jadi itu juga bagus kan untuk mereka. Katanya sih kasih timun juga rekomen untuk cepetin birahi. Boleh dicoba. Kemarin itu sempat sih kita juga kasih, karena awal-awalnya kita nggak pernah kasih timun. Jadi itu juga boleh lah dikasih, dicoba tips. Jadi kayak yang penting di balance lah. Jadi diet mereka tuh dibuat balance, jangan cuma setiap hari bubur sun aja. Itu sebenarnya kan juga nggak bagus. Mereka butuh namanya protein. Tapi ingat, protein itu dibatasin ya, jangan terlalu berlebih. Jadi kalau aku sih rekomen paling per ekor itu sekitar 6 ulet Hongkong lah.
Nah seperti itu. Jadi protein tambahannya itu seperti apa? Kalau yang suka sugar glidernya suka serangga hidup, boleh kasih ulat Hongkong, boleh ulat Jerman, boleh kecoa dubia, boleh jangkrik, boleh. Nah seperti itu. Tapi kalau katanya sih ulat Hongkong itu lemaknya banyak. Nah jadi kalau misalnya katanya sih bagusnya pakai jangkrik juga boleh. Nah karena aku seperti video aku sebelumnya itu, Leo aku itu nggak suka serangga hidup-hidup. Nah jadi aku ganti dengan tepung jangkrik. Jadi itu aku masukin ke dalam bubur Sonia di dalam gitu. Nah terus juga ditambah dengan vitamin birahi. Nah yang belum tahu seperti apa yang detailnya itu boleh cek ke video aku sebelumnya. Nah boleh dilihat aja di situ kita nonton. Oke seperti itu. Nah ya dari asupan sih seperti itu aja sih. Kalau di aku ya pengalaman pribadi, boleh diikutin juga kalau mau. Nah lalu kalau aku itu di rumah, mereka itu semua di dalam ruangan. Jadi aku kan ada 6 kandang nih. Jadi sugar glider yang lain aku posisinya itu kandangnya itu di luar kamar. Nah yang mau dikawinkan itu aku taruh di dalam kamar, jadi mereka terpisah. Jadi gunanya itu untuk lebih nyaman aja sih, karena kan aku di rumah ada anak-anak, jadi pasti berisik gitulah. Itu sih sebenarnya sih buat adaptasi aja sih. Jadi kalau misalnya emang dia terbiasa dengan berisik ya nggak masalah juga. Mereka juga sepertinya juga ada adaptasi sih. Nah seperti itu. Nah aku juga mau kasih tahu, sebelumnya itu mereka itu sudah kita gabungkan pernah terpisah gitu, karena kan aku indukan itu cuma ada 2, jadi pejantan cuma 1. Jadi pada saat itu yang satu lagi itu yang indukan yang baik, nah itu kan platinum. Nah itu pada saat OP, nah yang Leo itu kita kan gabungkan dengan indukan galak itu yang platinum head Leo. Nah jadi posisinya mereka itu semua aku taruh di kayak bilangnya apa sih ya, teras belakang ya, kayak halaman belakang gitu. Itu sih masih bisa kena hujan tapi nggak kena mereka. Nah tapi pada saat kita taruh situ kan jadi maksudnya biar sugar glider kan pasti ada baunya kan, jadi biar nggak gitu bau lah. Nah jadi kok kita udah pernah taruh di situ kayak selama 2 bulan mau ke 3 bulan gitulah, nggak kimpoi-kimpoi gitu. Jadi kayaknya kok susah, terus juga serangga juga kagak mau itu pejantan. Akhirnya aku tanya-tanya juga ke beberapa breeder yang lebih pengalaman lah, karena kan kita kan bukan breeder kayak gimana lah, kita cuma kayak penghobi hewan gitulah, jadi kita cuma demen. Nah jadi kan kita cari tahu dong, karena kan kita namanya sharing edukasi kan, makanya kenapa aku juga mau sharing ke kalian, siapa tahu bisa membantu. Nah jadi ada yang kayak salah satu teman breeder tuh menyarankan coba kandangnya jangan taruh di luar. Nah mungkin bisa jadi mereka panik, jadi kayak agak-agak stres. Nah seperti itu. Jadi kan karena kadang kemarin itu kan ya awal-awal Januari itu musim-musim hujan kan. Nah jadi kayaknya sih kayak masih ada kena ciprat-ciprat hujan, terus kayak dua suara kayak namanya di luar teras gitu kan pasti suara hujan itu kan kenceng, karena di dalam rumah aja masih bisa kedengeran kan, gimana di luar. Nah kayaknya dari aku logika sendiri mikir sepertinya tuh mereka juga nggak nyaman di luar sana, jadi karena panikan berisik lah gitu istilahnya. Jadi kalau mau kimpoi pun kayaknya ngaruh gitu, untuk situasi lingkungan kan juga pasti ngaruh lah buat mereka kan. Jadi aku ikutin juga sarannya dia, jadi dari yang teras luar aku pindahin ke dalam kamar, karena kan kita ada kamar 1 juga nggak kepake, jadi yang mau dikawinkan kita taruh di situ. Nah terus yang pada saat indukan baik itu udah setelah OOP udah keluar, anaknya juga udah besar, kita kan lepas adopt udah kita jual. Nah terus kita pikir kok itu yang satu lagi kayak kasihan gitu, jadi nggak ada temennya juga. Jadi kita lihat-lihat orang lain kok pada bisa kimpoin dengan kayak cara koloni, jadi mau kita coba, jadi 2 betina 1 jantan ya, sekalian kan hemat kandang lah ya, jadi lebih mudah juga kalau kita mau bersihin kandang. Nah jadi seperti itu. Nah kita jadi udah pada saat udah dijual itu kita sempat digabungkan, jadi 2 betina 1 jantan.
Nah itu sih nggak tahu ya kelihatan kimpoy apa enggak, tapi pada saat itu kok kayak kita nunggu juga kayak ada kali sebulan lebih. Nah terus kayak kadang indukan yang salah satu pasti betina pasti ada yang dominan, jadi ada yang bilang kalau pejantannya, nah ini tips juga ya, kalau pejantannya itu kalem kayak seperti leoku, mungkin tidak setangguh dengan pejantan yang galak. Nah itu bedanya ya, pasti kan namanya kalem ya, si karakter pasti kalem lah gimana lah, nah gitu. Kalau yang galak itu kayak lebih sangar gitu kan. Nah jadi kenapa uh, breeder itu kalau mau breeding mereka pasti galak, mereka sugar glidernya. Satu ya nggak tahu ya, karena efek karena nggak pernah dihandle, apa karena memang mencari yang galak. Jadi mereka sih pada bilang ya pasti pernah ketemu lah ya, kalau misalnya mau beli indukan pasti bilangnya apa karakter breeding galak gitu. Nah seperti itu. Jadi katanya sih kalau yang karakter galak itu mereka lebih jago kimpoy. Nah kayak gitu sih, itu sih nggak tahu ya bener apa enggak, cuma aku sharing aja sih. Jadi katanya ada yang bilang seperti itu. Jadi nah si breedernya itu menyarankan coba deh jangan di koloni. Nah itu juga ada minusnya dari koloni. Kalau misalnya pejantannya itu nggak jago kimpoy, maksudnya kayak klemer-klemer kalem gitu, kalaupun dia mau kimpoy dia akan jadi bingung gitu, nggak fokus ke betina mana yang mau dikawinkan. Nah itu boleh disimak. Jadi disarankan dipisah saja. Jadi yang mau dikawinkan dibuat aja satu kandang itu sepasang. Jadi yang satu lagi, indukan satu lagi dibiarkan saja. Jadi katanya sih nggak masalah sih. Jadi nanti pada saat yang ini satu kandang udah setelah dikimpoy udah IP, jadi pejantan itu digilir. Nah katanya begitu. Jadi digilir aja, nanti tinggal digilir. Nanti kalau emang indukannya kayak aku kan cuma dua, jadi ya udah IP yang nanti yang terakhir udah dibiarkan aja jantannya, jadi nggak usah dipisah juga. Karena kan sugar glider itu beda dengan hewan lain kan, yang kayak seperti hamster atau kalau aku sih pernah dulu ternak fat tail gerbil. Nah itu jantannya justru harus dipisah karena kan takut makan anak. Nah kalau di sugar glider nggak usah, karena peran pejantan itu katanya bisa ngebantu dari betinanya juga, jadi nanti bisa bantu jaga joynya juga bareng-bareng sampai gede. Nah seperti itu. Nanti kalau yang koloni, nah bagi yang mau koloni, kalau perhatiin indukannya, kalau misalnya udah kelihatan IP harus segera dipisah, karena satu bisa reject, dua bisa misalnya pun nanti OP akan takutnya dimakan dengan indukan yang lain. Jadi itu boleh di note ya. Jadi itu agak bahaya lah kalau koloni. Jadi kalau misalnya udah ketahuan ada yang IP langsung pisah. Jadi yang mau koloni boleh. Kalau kita sih saranin sepasang-sepasang aja sih. Nah seperti itu. Nah jadi singkat cerita, kemarin itu kan di koloni. Nah kita semuanya kita satu lap badan. Nah nunggu kok agak lama, kok kayak nggak kimpoy-kimpoy. Akhirnya kita gantilah asupan makanan. Jadi kita tuh nggak tahu karena asupan makanan atau gimana, tapi kan kita mencoba dengan segala cara. Jadi pada saat udah di koloni, terus si breeder bilang, kan kita kan kasih tahu kan, kak kok masih belum kimpoy ya, ada saran lain nggak? Nah akhirnya dia bilang dibuatlah dipisah kandang. Akhirnya ya udahlah kita coba dengan cara dimandikan, karena kita sebelumnya nggak pernah mandiin sugar glider, kita cuma lap aja tapi rutin, tapi mereka selalu bersih kok. Nah jadi seperti itu. Jadi kita tuh pisahin akhirnya yang indukan yang baik dengan yang leo aku. Kok pada saat, berarti gini loh, pada saat kita dipisahkan itu kita lihat platinumnya itu yang baik itu kok kayaknya berasa baunya ada IP kecil. Nah jadi yang kita pikirkan itu sepertinya pada saat koloni itu leo jantan berarti udah kimpoy. Makanya ya untung aja sih betinanya nggak reject ya, karena pada saat itu kan pada saat digabungkan kita semua mandiin, bener-bener mandiin air kalau yang terakhir itu. Nah jadi untungnya sih nggak di reject. Jadi aku juga nggak tahu. Jadi ya untuk note juga buat ke kalian. Jadi kalau pada saat bener-bener mau dikawinkan, sebelum digabungkan itu dimandiin dulu. Jadi pada saat udah digabungkan jangan dimandiin.
mending lap badan aja, karena takutnya kejadian, banyak yang kejadian nggak tahu IP malah dimandikan reject seperti itu. Jadi sih ya singkat cerita seperti itu. Jadi mereka kayaknya sih udah IP duluan sebelum dipisahkan dari koloni. Nah jadi ya udah ketahuan tuh, yang seperti video sebelumnya aku ada video dia sih kayak lagi IP sih, karena aku lihat ada benjol dikit terus aku suka rabain gitu. Nah untuk note juga buat ke kalian, kalau misalnya kelihatan indukannya IP, jangan dimainin, dibiarkan saja biar dia nyaman. Jadi ditambah juga asupan, jadi butuh peraname protein gitu-gitu. Nah, seperti itu dibuat tempatnya nyaman, jadi dia juga hamilnya tuh enak. Nanti berikut pada saat udah OP, jadi kan dia juga sendiri enak kan. Nah seperti itu. Nah tips dari aku sih kalau untuk dari sugar glider Kimpoy itu aja. Nanti mungkin akan nextnya aku akan sharing dikit tentang sugar glider itu ya, bedanya in pouch dan out pouch. Nah terus cara perawatan joy seperti apa ya. Sekian dari aku, itu aja. Boleh video ini di share ke yang lain, jadi siapa tahu kan kita saling edukasi, kita bisa saling sharing. Sorry aku kalau panjang lebar ceritanya, jadi untuk kalian sih biar lebih ngerti aja seperti itu. Jadi sebelum mengakhiri, jangan lupa subscribe ya. Ntar like, komen-komen aja di bawah kalau misalnya ada video apa yang mau kita buatkan. Nanti kita buatkan, itu base pengalaman aku pribadi ya. Jadi boleh diikutin, boleh enggak. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ya maaf juga, kan aku juga masih belajar. Seperti itu, nanti share-share ya klien. Oke, sampai ini dulu. Nih. Dah.